Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi hafizakumullah, para asatidzah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat sekarang ini kita bisa beristiqomah, bisa duduk bersama guru, bersama mursyid kita dengan niat untuk mencari ridha Allah. Mudah-mudahan dengan istiqomah ini Allah menambah keimanan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita membahas tentang hal-hal yang menjadi penghalang untuk kita menyembah Allah. Sebabnya di zaman akhir ini banyak aliran-aliran, di antaranya aliran yang menyesatkan, tetapi setan menggoda kita. Kadang-kadang kita tidak terasa bahwa disesatkan oleh setan itu. Maka dari itu perlu, karena terjadi fakta kepada teman kami sendiri, yaitu sudah tidak sholat sampai sekarang ini karena salah memilih guru. Maka dari itu mari sebelumnya kita tidak menimpa anak-anak kita, mari kita perlu diketahui bersama tentang akhir zaman ini. Ada 4 yang jadi penghalang untuk kita menyembah Allah. Yang pertama itu dunia. Mari kita semua perhatikan. Nanti kami akan menjelaskan satu persatu secara detail tentang penyakit yang sangat fatal ini. Penyakit yang 4 yang bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan dan catat. Mudah-mudahan kita menjadi Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kata Allah. Jadi kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini Allah berfirman untuk kita semua bahwa fitrahnya Allah menciptakan kita ini memang
untuk menyembah. Tapi perlu difahami bahwa tujuan Allah menciptakan kita semua atau fungsinya kehidupan ini, fitrahnya kita hidup hanya untuk beribadah kepada Allah, dengan beriman hanya kepada Allah. Ini perlu difahami, cara beriman hanya kepada Allah ini qaulun bil lisan. Ini ya, ini biar mantap, faham dan yakin. Qaulun bil lisan, tasdiqum bil qalbi wa amalum bil arkan. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dan seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita menyembah cukup tasdiqum bil qalbi, tidak amalul bil arkan, jadi cuman meyakini aja dengan hati, membenarkan dengan hati, tapi tidak mengamalkan dengan anggota, ini tidak cocok dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu namanya kejawen para bapak, ya. Jadi asal iling, hati-hati, ya. Ini hasilnya berguru kepada guru yang tidak bersanad. Ini jelas para bapak. Yang tidak bersanad kepada Nabi Muhammad SAW. Perlu difahami, ini penting sekali. Gara-gara berguru yang tidak jelas sanadnya, hati-hati kalau kita cari guru, sebabnya akibatnya sangat fatal, ya, karena bisa sesat dan menyesatkan. Kasihan keluarganya, jadi punya imamnya sudah terkena jebakan setan, keluarganya ikut mestinya. Jadi kalau suami sudah kena jebakan begini nih, istrinya mesti, anaknya mesti ikut. Jadi istrinya tidak sholat, anaknya tidak sholat, cukup membenarkan iling dengan hati, tidak amalun bil arkan. Ini yang saya ngelihat faktanya sendiri. Jadi untuk memang harapan setan itu, kalau sudah kepalanya sudah kena, jadi lokomotifnya sudah kena, anak buahnya jelas ikut semua. Jadi mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena Allah sudah jelas berfirman dalam surat As-Sukhruf ayat 37 tentang apa yang difirmankan Allah tentang kejawen ini, maksudnya yang menjadi penghalang-penghalang untuk menyembah Allah yang benar. Mari catat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah? Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini, Pak. Dan sungguh mereka, setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Ini, Pak. Jadi setan itu yang diserang perasaan, Pak.
Jadi halus, bukan diserang itu harus membunuh, bukan Pak. Tapi ini perasaan. Apa kata Allah? Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka ini mendapat petunjuk, menganggap benar. Ini liciknya setan itu ya. Jadi perasaan yang diserang itu. Jadi merasa benar padahal salah. Cuman wa yahsabuna annahum muhtadun. Jadi merasa seakan-akan mendapat petunjuk. Mendapat petunjuk meskipun dibilangin itu ngengkel dia. Jadi ini guru yang sudah mendekat ke Allah. Bagaimana? Fatal sekali Pak. Jadi sangat berbahaya. Makanya kita perlu menjelaskan tentang ini, karena ini fatal sekali, hati-hati. Jadi untuk kita semuanya jangan salah memilih guru. Sebabnya teman saya sendiri kena jebakan setan ini Pak. Makanya saya merasa kewajiban untuk menyampaikan supaya kita tidak terjadi yang serupa. Dia sudah tidak sholat, tidak puasa. Betul sekali apa yang dikatakan Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Ada 4 yang menghalangi dalam ibadah kita. Yang pertama, dunia. Ini kata Imam Ghazali. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi kehidupan dunia tidak ada lain kecuali kesenangan yang menipu atau kenikmatan yang memperdaya kita. Tetapi kalau dunia ini untuk sebagai sarana untuk kita menyembah, untuk berjihad, untuk berjuang agama Allah, untuk menyembah Allah, ini tidak apa-apa Pak. Ya, tidak apa-apa. Jadi tergantung kitanya. Maksudnya jangan keterlaluan untuk mengejar dunia, biar tidak setan menutup atau menjadi penghalang untuk kita beribadah kepada Allah. Yang kedua itu nafsu Pak, yang menghalangi kita untuk menyembah Allah. Allah berfirman di dalam surat As-Sad ayat 26, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah innal ladzina yudilluna an sabilillah lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Ini firman Allah ya. Jadi perhatikan, sesungguhnya engkau kami jadikan, ini pada Nabi Daud ya. Firman dikhususkan ke Nabi Daud supaya buat teladan untuk kita semua. Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Ini sangat penting sekali ya. Jadi yang ketiga yang menghalangi kita menyembah Allah adalah al-khalq, jadi manusia. Jadi arti di sini boleh jadi diantaranya ulama su,
orang yang alim, yang memperjuangkan, tetapi dia ulama su, maksudnya sehingga murid-muridnya ikut ikut tidak jelas, bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ini perlu kita pahami, hati-hati mencari guru. Yang keempat, yang menghalangi kita menyembah Allah adalah syaitan. Syaitan, ya. Allah berfirman di dalam surat An-Nas, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas." Ini min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini perlu juga difahami. Mari tadabburi bersama, ya. Ini coba kita pikir, meskipun Allahu Akbar ini sudah nas, ya. Sudah nas, memang setan ini untuk menghalang-halangi kita untuk menyembah Allah. Jadi dengan kejahatannya, dengan bisikannya, setan al-khannas yang bersembunyi, ya, itu membisikkan kejahatan fi sudurin nas, di dalam dada manusia. Siapa itu setan itu? Minal jinnati wan nas, itu dari golongan jin dan manusia. Coba dari Allahu Akbar sampai tahiyat akhir, bagaimana keadaan kita kalau sholat? Kadang-kadang barang yang lupa itu ingat di waktu di situ. Pokoknya kadang-kadang apa dapat 2 rakaat, apa dapat 3, bingung. Sebabnya ini sudah nas bahwa yang nama jin al-khannas ini yang difirmankan oleh Allah untuk menggoda kita, ya. Al-khannas ini yang tersembunyi, bersembunyi. Jadi sebenarnya jin ini memang tidak bisa dilihat, Pak, ya, kecuali orang tertentu atau orang yang melihat jin ini jin sendiri. Berarti kalau orang bisa melihat jin, itu berarti jin itu ada di dalam orang itu sendiri sebenarnya itu. Makanya orang yang melihat jin umpama begitu, itu jinnya memang ada, sebagian ada yang di dalam orangnya itu. Maka dari itu hati-hati kejahatan yang ditimbulkan dari jin. Yang perlu kita ketahui bahwa jin atau setan ini punya 8 jurus, Pak, yang untuk menyesatkan kita, ya. Ini perlu diketahui, setan ada 8 cara, 8 jurus untuk menyesatkan manusia. Yang pertama, dibisikkan sehingga manusia itu memandang buruk perbuatan yang baik, atau sebaliknya, setan memandang baik, ditutup-tutupi, memandang baik perbuatan yang buruk. Nah ini, Pak, punya 8 jurus setan itu, ya. Ini perlu dipahami. Yang kedua, setan itu melakukan tipu daya, namanya talbis, iblis. Iblis ini dari bahasa, ya, ini perlu dipahami. Iblis ini artinya itu menutupi yang baik supaya buruk, supaya jelek, ya. Lain dengan libas, dari labasa, libas itu menutupi yang jelek supaya baik, seperti baju, sarung. Jadi menutupi yang jelek supaya baik. Tetapi kalau iblis ini menutupi yang baik supaya buruk. Caranya
halus perasaan yang diserang, ya. Yang nomor 3, menunda manusia untuk bertobat. Nih, nomor 2, menunda untuk bertobat. Maksudnya, wah saya masih muda ini, nanti aja setelah tua, setelah umur 60 ke atas. Padahal al-mautu ya'ti baltatan. Jadi sedangkan mati ini datangnya tiba-tiba, Pak. Belum tentu kita umur sampai 60, ya. Jadi kadang-kadang 45, kadang-kadang 25, kadang-kadang 20. Makanya ajilu bitaubati qoblal maut. Jadi mari kita harus tahu jurus-jurus setan ini, karena sama dengan pencak silat. Kalau jurusannya orang lain sudah tahu kan, kita tinggal menolaknya aja, kan begitu, ya. Penting diketahui. Yang nomor 4, setan itu membisikkan kejahatan. Membisikkan kejahatan. Oh, berhenti di majelis, tidak usah datang, apalagi mendung seumpama. Bisikan itu, Pak. Tidak usah datang ke majelis. Apa kata Allah? Di sini betul di dalam surat As-Zukhruf ayat 37, wa innahum layasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Jadi dibisikin, Pak, manusia itu, Pak. Membisikkan kejahatan supaya berhenti dari majelis. Dibisikin, ayo tidak sholat, jangan terlalu khusyuk seumpama, kan. Itu semua bisikan iblis ini. Nomor 5, membuat lupa larangan, ya. Membuat lupa larangan. Seperti firman Allah di surat Al-Baqarah itu kan dijelaskan, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jadi kata Allah dilarang Nabi Adam, tapi dibikin lupa larangan itu dengan iblis itu. Itu dia. Ya, jadi kita perlu jurus-jurus yang 8 ini perlu kita paham. Yang nomor 6, menumbuhkan angan-angan kosong, ya. Ini jurus yang nomor 6. Setan ini menumbuhkan angan-angan kosong. Biar apa? Biar semangat berjudi. Sekarang kalah, mungkin besok menang, terus begitu, Pak. Ini angan-angan kosong ini namanya. Oh, siapa tahu menang. Malahan kalau menang nanti mau beli mobil, kalau menang nanti mau bangun rumah. Pokoknya angan-angan kosong, ya. Padahal dari kalau menang itu awal dari kekalahan itu. Jadi angan-angan kosong ini luar biasa, Pak. Jadi jurus-jurus ini perlu kita memahami. Kalau perlu catat, ya. Nomor 7, menyampaikan janji-janji palsu, ya. Setan ini menyampaikan janji-janji palsu lewat bisikan itu. Nomor 8, memalingkan manusia dari jalan Allah. Seperti tadi itu. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Jadi dia merasa, meskipun salah itu merasa dapat petunjuk dari Allah. Ini, Pak. Ini jurus-jurus setan ini. Maka dari itu perlu kita mengetahui, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Jadi jangan setengah-setengah, ya. Mari tolong bacakan ayat tentang dunia dan tentang setan ini diulang-ulang. Siapa tahu hampir masuk
setelah diulang kedua kalinya, ketiga kalinya bisa masuk para bapak. Maka dari itu mari kita baca Al-Fatir ayat 5 dan 6, Al-Baqarah ayat 208 ya. Mari nanti guru kita yang menjelaskan secara detail untuk kita semua, sehingga kita bisa menepis semua jurus-jurus setan yang kita bacakan bersama ini. Mudah-mudahan tiada lain, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi sebelumnya mohon maaf kalau benar ini dari Allah, kalau salah dari pribadi kami. Jadi mohon maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Fatir ayat berapa ya? 56 sama Al-Baqarah 208. Al-Baqarah 208. Baik, saya mulai dari Al-Baqarah 208. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang dipanggil di sini siapa? Yang beriman. Kafir yang dipanggil, yang beriman yang dipanggil untuk masuk dalam agama ini, ya, mempelajari agama ini, melaksanakan ajaran agama ini dengan lebih baik atau lebih sempurna. Kalau menyempurnakan sampai sempurna betul sulit, tapi berusaha untuk menyempurnakan semampu kita, insya Allah kita diberikan kemudahan oleh Allah. Ya, dipahami dulu nih. Mau menyempurnakan perintah Allah tersebut, ingat kita punya musuh. Yang musuh itu sudah Allah sampaikan di sini, al-tuhu mubin, maka jauhi gitu loh maksudnya. Terus jelasnya dia 8 pencahnya itu apa namanya? Jurus. Ya. Mencahnya ada 8 mencah iblis, ya, yang bisa mempengaruhi kita semua. Maka itu pun dipahami gitu ya. Namanya innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya mereka ya setan tersebut musuh yang nyata bagimu, bukan teman. Nah, yang ngomong itu teman kita baikin aja setan supaya nggak diganggu, ya nggak bisa. Ternyata dibaikin tambah di loncatin, betul nggak Samsia? Iya, nggak bisa. Jadi lawan dia dengan apa? Mempelajari firman Allah, kemudian menjadi bagian daripada duta Islam, artinya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Loh, ilmu paling tinggi itu dakwah, sampaikan. Makanya saya biasakan Ustaz Fauzi nanti siapa lagi? Dibiasakan untuk apa? Menyampaikan yang hak itu kepada saudaranya seiman, karena telah memenuhi syarat. Ya, mempunyai syarat, memenuhi syarat untuk menyampaikannya. Berarti wajib untuk menyampaikan. Ya, nggak boleh diam. Nah, nanti tidak ada manfaat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang surat Fatir ayat berapa? 5 dan 6. Ya, ayat 5 dan 6. Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Al-ghurur. Karena sampai pada kalian, al-ghurur itu adalah nama lain daripada iblis. Selain laknatullah, al-ghurur juga syaitan, ya. Mereka selalu menyesatkan manusia. Nah, kehidupan dunia ini tadi sudah disampaikan, boleh latansa nasibaka minad dunya. Kan sudah disampaikan di Ustaz Ali tadi.
latan sana sibakan dunia. Boleh ya, manfaatkan sumber daya kita untuk mencari karunia rezeki daripada Allah dengan cara yang baik, tapi jangan berlebihan dalam mengupayakannya sehingga nanti yang lain ditinggalkan. Ya, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan inna ma yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukan ia sebagai musuh. Ini loh tadi ya, diperlakukan sebagai musuh, bukan teman, bukan rekan, bukan sejawat, apalagi saudara, apalagi yang harus didengarkan perkataannya. Enggak. Ini masalahnya gini, masalahnya kalau setan itu bisikin nggak denger. Ya, kalau antum ngomong keras denger, cuma yang nggak denger ini lebih kita seneng. Kenapa? Lembut suaranya, betul tidak? Betul tidak? Betul ya, Masya Allah, jujur, luar biasa. Mudah-mudahan dikasih rahmat dan berkah, amin. Amin. Yang suaranya pelan, suaranya kalem didengar. Yang kenceng keras, terlalu kaku, terlalu keras, terlalu. Padahal ini mengemban daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini pun dipahami, ya. Memperdayakan manusia daripada perilaku-perilaku yang baik, sehingga manusia itu cenderung kepada kesesatan. Itulah harapan mereka. Semua karena apa? Karena hubbud dunya dan takut akan kematian. Orang kalau ada hubbud dunya, maka dia akan menuju pada takut akan kematian. Perhatikan aja, rata-rata itu cinta dunia berlebihan, kemudian turun amal panjang angan-angan, ya, sehingga ngambil haknya orang lain, sehingga menyerang haknya orang lain, berbuat jahat pada orang lain, sehingga saat dia menghadap Allah muflis alias bangkrut. Apanya? Amal solehnya habis. Ya, dipahami ya. Jadi tadi yang paling terakhir sampaikan ini, ya. Di ayat 6 ya. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ya, sesungguhnya dan itu musuh bagimu, maka perlakukan ia sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Ya, mudah-mudahan Allah berikan berkah kepada kita. Amin. Berikan kepada kita, dijauhkan, dihindarkan daripada gangguan setan ini tadi. Amin. Ya, Amin. kita menjadi orang-orang yang istiqomah, tidak meninggalkan majelis. Saya guys bawahi tadi Ustaz Fauzi, tidak meninggalkan majelis. Kalau kamu sudah tahu majelis ini tersambung, majelis ini mutasil kepada Rasulullah, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kau tinggalkan, karena akan merugi. Ya, ini dipahami ya. Tadi tak garis bawah itu satu kata-kata penting itu, jangan meninggalkan majelis, tetaplah istiqomah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.